Selamat pagi pemirsa, dalam perang melawan korupsi, memberi efek jera adalah hal yang penting. Sebab banyak sekali kasus menunjukkan pelaku korupsi mengulangi perbuatannya. Hampir semua tindak pidana korupsi dilakukan dengan kerjasama, bahkan berjejaring, hingga membentuk mafia. Mencegah mantan napi korupsi untuk kembali ke jabatan publik ternyata bukan perkara mudah. Melarang mantan napi korupsi menjadi peserta pemilu tidak dapat dilakukan karena inkonstitusional. Putusan Mahkamah Konstitusi minggu lalu memperkecil celah bagi mantan napi korupsi untuk menjadi peserta pemilu. Pemirsa, nilai editorial Media Indonesia di seri ini Selasa 6 Desember 2022 dengan tema menutup celah koruptor berulang bersama saya Leonard Samosir. Dan editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak, dapat Anda dengarkan melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan juga Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat Bang? Sehat. Kita semakin sehat juga melihat bahwa katanya ya celah koruptor berulang itu akan ditutup. Betul begitu Bang ya? Ya, apa tutup buka atau buka tutup Itu seperti jalan di puncak ke Bogor. Tapi sebelum kita bahas itu Bang Elman dan pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia. Yang pertama ini adalah headline media Indonesia untuk hari ini, RKUHP rancangan kitab undang-undang hukum pidana bisa jadi alat represif. Represif ini kan artinya menekan ya Bang Elman ya. Ini apa pasal yang kemudian RKUHP ini bisa jadi alat penekan ini? Bagaimana Bang? Ya, sesungguhnya saya tidak paham ya. Ketika masih ada orang berpandangan seperti ini yang memandang RUKUHP ini menjadi alat represif. Memang sesungguhnya tidak ada undang-undang yang sesempurna mungkin, nggak ada. Yeah. Semua pasti punya kelemahan. Tetapi kalau dibandingkan dengan, katakanlah dengan KUHP sekarang Yang masih berlaku ini? Yang berlaku ini, yang umurnya sudah 200 tahun dan dari negara asalnya Belanda, kolonial waktu itu sudah lebih dari 5 kali direvisi ya. Sudah diubah ya? Diubah, di 5 amandemen. kali? Lebih dari 5 kali? Lebih dari 5 kali. Oke. Artinya Belanda sendiri sudah merevisi ini. Kita belum merevisinya, belum pernah. Inilah setelah berjuang 58 tahun lebih kita. Nah, menurut saya, biarlah kita terima dulu rancangan undang-undang ini menjadi undang-undang. Nanti dalam perjalanan, kalau ada kelemahan, kan kita bisa uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Dan itu sah-sah saja. Diperbolehkan untuk lebih sempurnanya kan. Gitu kan. Tetapi kalau kita belum apa-apa sudah langsung kita menolak, ya berarti kita lebih mengagum-agumkan produk kolonial yang 200 tahun yang lalu, Leo. Terserahlah. Pandangan saya tidak sepandangan dengan apa ini. Ya, kita negara demokrasi ya, masing-masing boleh. Kita hargai juga dia. Betul, masing-masing boleh berpendapat ya. Pendapat yang barusan Abang sampaikan juga boleh disampaikan dan dipertimbangkan juga. Kita harap nanti dalam prosesnya bisa ya ada diskusi ya, berbicara antar para pemangku kepentingan supaya kemudian KUHP ini bisa jadi KUHP bersama Bang. Iya, makanya sudut pandangnya yang mestinya harus diselaraskan. Baik, kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya. Kali ini dari halaman 4 ya, di kolom politik dan hukum. Rancangan undang-undang perjanjian ekstradisi disetujui. Kalau dalam berita ini dikatakan ini adalah untuk ekstradisi Indonesia dan Singapura Bang. Ini artinya bahwa kalau nanti menjadi undang-undang Bang Elman, apakah serta-merta kalau ada penjahat dari Indonesia buron ke Singapura itu bisa langsung diekstradisi, diambil atau bagaimana maksudnya Bang? Ya tentu harus Singapura harus meratifikasi dulu kan. Meratifikasi ya? Iya, jadi tidak serta-merta. Tapi paling tidak menurut saya ini kan bagus kan. Langkah maju ya? Langkah maju, karena selama ini kan belum. Mudah-mudahan tetangga kita Singapura bisa segera meratifikasi ini kan. Ini kan sebetulnya kan untuk kebaikan bersama. Betul. Kalau penjahat dari Indonesia lebih memilih
tinggal di Singapura kan tidak bagus juga buat Singapura kan. Iya. Masa Singapura negara yang begitu maju, Menghormati hukum. menghormati hukum, Iya. masa ia mau Menyembunyikan. penjahat di negaranya kan? Pelanggar Ya, hukum. harapan kita itu, tetapi menurut saya ini langkah maju lah. Iya. Mudah-mudahan Singapura menyambutnya dengan Iya. hal yang sama juga gitu. Tapi juga mungkin harus segera sebelumnya itu harus dipastikan dulu ini jadi undang-undang dulu Bang. Ini kan baru rancangan ini ya. Ya, Nanti jangan-jangan di dalam perjalanan dari rancangan menjadi undang-undang jadi lebih lama lagi Bang. ya mudah-mudahan lah segera diundangkan kan. Iya, supaya jangan ada yang kadang-kadang kayak gini kan konon katanya Bang ada yang menitip-menitip Bang. Tolong dong begini, tolong dong begitu. Kan konon katanya kan Hmm. semua pasal-pasal yang ada dalam rancangan itu kan juga ada nilainya katanya. Konon ya, konon katanya. Konon kabarnya. Iya. Konon katanya. Itu pasti kata saya Bang. Mohon maaf. Iya. Mudah-mudahan nggak benar. Tapi kalau benar ya keterlaluan. Oke, kita harus bicara yang serius-serius Bang, karena keseriusan itu menjadi berita kita selanjutnya di halaman 5, ini di kolom Megapolitan. Keseriusan ungkap kasus dipertanyakan. Ini dipertanyakan maksudnya dalam kasus Aibtu Purnawirawan Ismail Bolong ya. Ini kenapa kemudian bisa muncul berita ini Bang? Dari gerak-gerik apa yang kemudian memunculkan pertanyaan soal keseriusan mengungkap kasus ini Bang Elman? Ya kalau menurut saya sih berita ini kan sudah menjadi milik publik kan. Iya dong. Karena disiar luaskan kan. Iya. Oleh waktu itu Pak Ismail Bolong ini kan. Betul. Terbuka loh. Iya. Bahwa dia buat pernyataan ada aliran dana dari Pengusaha tambang. perusahaan tambang yang ilegal Iya. mengalir ke pejabat senior di Mabes Polri kan. Ini menurut Ismail Bolong. Menurut Ismail Bolong. Iya. Saya nggak mau sebut Orangnya. bintang berapa, Betul. jabatannya apa, tapi masyarakat juga sudah tahu ini. Betul. Nah, maksud kita sebetulnya, masyarakat juga berharap Mabes Polri segera mengklarifikasi ini dan tentu harus mengusut Iya. dan terbuka gitu. Karena ini Transparan, sudah menjadi berita terbuka, pengusutannya juga harus terbuka. Jangan sampai tiba-tiba nggak ada, Iya. bohong itu. Iya. Mana nggak adanya, bohongnya mana gitu. Jangan sampai ada pikiran-pikiran dugaan-dugaan liar begitu Bang ya terkait dengan kasus ini ya. Ya bukan hanya liar, jangan-jangan yang lain juga bodoh wae katanya kan. Jangan-jangan. Ya inilah untuk tidak memberikan kesempatan untuk hoax. Iya, iya. Bagusnya memang Mabes Polri membuka ini seterang benderangnya. Oke. Itu harus dilakukan supaya menutup celah jangan sampai beredar hoax atau teori Ya konspirasi. karena di Mabes Polri itu masih banyak Kasus perwira-perwira yang bagus. bersih, Ya. yang bagus. Oke, jangan sampai kemudian jadi kena stigma atau kecurigaan dari masyarakat ya Bang ya. Jangan jadi ikut kotor. Kita akan ke editorial. Editorial juga bicara soal menutup celah, tapi kali ini adalah bagi koruptor. Ini menutup celah koruptor berulang. Ini apakah kemudian pasti Bang dengan keputusan MK yang terakhir ini pasti bahwa koruptor itu tidak bisa lagi ikut bermain lagi di dalam pertarungan politik atau tidak bisa korupsi lagi. Ini jaminannya apa nih Bang? Ya ini kan hanya 5 tahun. Dan ini kan sebetulnya kalau putusan MK itu kan inkrah kan. Langsung mengikat. Langsung mengikat. Iya. Dan tidak ada banding atau kasasi lagi kan. Jadi mau tidak mau ya KPU harus mengeluarkan PKPU baru. Mengikuti ini kan gitu Oke. kan. Nah, menurut saya ya ini bagus lah bahwa mantan narapidana korupsi sebetulnya nggak ada mantan. Sekali korupsi Seumur hidup. dia korupsi. Karena menurut saya korupsi itu penyakit menahun. Sehingga dia akan kumat sepanjang hidupnya gitu. Tapi kan namanya penyakit Bang, katakanlah kanker begitu. Ada yang survive, ada yang sembuh. Jadi kalau korupsi kan bisa juga nanti dia sembuh pada suatu saat, tobat di dalam perjalanan Bang. Kalau korupsi Leo, nyaris tidak bisa, nyaris nggak ada pertobatan. Tidak sembuh. Tidak sembuh. Ini penyakit apa itu akan kumat sepanjang hidup. Sepanjang hidupnya. Nah,
Oleh karena itu memang tetapi kita tentu mengapresiasi putusan MK ini bahwa narapidana korupsi yang sudah menyelesaikan tugasnya, hukumannya 5 tahun di penjara, baru setelah 5 tahun baru, jadi 5 tahun kemudian baru dia bisa boleh nyalek. Kalau untuk pilkada untuk kepala daerah kan sudah sebelumnya, itu juga sama. Tetapi kalau pandangan kita sebetulnya nanggung kalau hanya 5 tahun. Jadi mestinya sepanjang masa hidupnya tidak boleh lagi dinyalek jadi kepala daerah, bahkan juga di eksekutif. Pokoknya semua jabatan publik mestinya ex koruptor ini tidak lagi diberi kesempatan misalnya. Jadi tertutup pintu kalau mau benar. Kalau kita memang mau, ini kan korupsi ini kan penyakit kambuhan. Tindak pidana luar biasa kan ini. Masih Bang ya? Ya masih lah. Dan ini saya bilang nggak ada pertobatan. Oke. Masalahnya kalau dibilang kejahatan luar biasa Bang, kan kesannya menjadi kejahatan biasa karena hukumannya makin lama hukumannya ecek-ecek. Makin biasa-biasa. Tapi kita akan bahas itu ya Bang Herman dalam nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 6 Desember 2022, menutup celah koruptor berulang. Menutup celah koruptor berulang. Dalam perang melawan korupsi, memberi efek jera ialah hal penting. Sebab banyak sekali kasus menunjukkan pelaku korupsi mengulangi perbuatannya. Tidak hanya itu, tindak korupsi hampir semuanya harus dilakukan dengan kerjasama, bahkan berjejaring, hingga membentuk mafia. Maka tanpa efek jera, bukan pelaku itu saja yang mengulangi perbuatannya, melainkan ia juga menyebarkan virus busuk ke banyak orang lainnya. Sayangnya, mencegah mantan napi korupsi kembali ke jabatan publik bukan perkara mudah. Bahkan, melarang semua mantan napi korupsi untuk menjadi peserta pemilu tidak dapat dilakukan karena inkonstitusional. Maka ketika pintu pemilu tidak dapat ditutup sepenuhnya untuk para mantan koruptor, yang bisa diusahakan ialah memperkecil celah itu semaksimal mungkin. Minggu lalu, satu celah lagi telah diperkecil lewat putusan MK putusan nomor 87 /PUU 20 Romawi 2022. Putusan itu mengabulkan permohonan Leonardo Siahaan mengenai syarat caleg mantan koruptor yang ada dalam pasal 240 ayat 1 huruf G Undang-Undang nomor 7 /2017 tentang pemilihan umum. Pasal itu memberi celah kepada mantan napi koruptor untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota selama mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana. Dengan putusan baru MK, syarat diperketat dengan adanya jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara untuk mantan napi tersebut menjadi bakal caleg. Selain itu, syarat pengemukaan jati diri kepada publik bukanlah pengecualian, melainkan keharusan yang sama. MK jadi menetapkan syarat ketiga, yakni bahwa bakal caleg tersebut bukanlah pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Jangka waktu 5 tahun memang tetap dapat diperdebatkan, namun setidaknya aturan ini mencegah mantan napi koruptor untuk langsung terjun ke pemilu tanpa publik perlu menunggu adanya putusan hakim yang mencabut hak pilih mantan napi tersebut. Agar segera berlaku, negara harus segera merevisi Undang-Undang 7 /2017 sesuai dengan putusan MK itu. Di sisi lain, putusan MK dalam soal mantan napi koruptor di Pileg ini sebenarnya juga bukan terobosan. Putusan ini justru dapat dikatakan sekadar menyeragamkan dengan keputusan MK bagi mantan napi koruptor di Pilkada. Pada pasal 7 ayat 2 huruf G Undang-Undang 10 /2016 tentang Pilkada semula juga memberi celah bagi mantan napi koruptor jika telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.
Pasal ini juga merupakan pelonggaran dari rangkaian panjang uji materi yang telah terjadi sejak 2004. Pada 2019, pasal 7 ayat 2 huruf G itu kembali diajukan uji materi oleh ICW dan Perludem. Mereka memohonkan masa jeda 10 tahun atau 2 siklus pemilu bagi mantan napi koruptor. Namun MK hanya mengabulkan 1 siklus atau jeda 5 tahun. Pada putusan terbarunya, MK beralasan masa jeda 5 tahun sebagai waktu introspeksi diri bagi para mantan terpidana itu. Alasan ini jelas mudah diperdebatkan, bukan hanya bersandar pada sesuatu yang sulit diukur. Masa jeda 5 tahun bisa jadi belum banyak berpengaruh terhadap jejak pengaruh dan pundi-pundi sumber daya para mantan napi koruptor. Apalagi tidak sedikit contoh mantan koruptor yang mampu memoles citra sedemikian rupa sehingga terus dipuja pendukungnya. Dengan begitu, harus kita sadari jika perjuangan untuk mencapai pemilu yang bersih dan berintegritas masih amat berat di negeri ini. Hukum dan perundang-undangan juga terus menyisakan celah untuk kembalinya para mantan terpidana korupsi. Karena itu, edukasi kepada masyarakat masih menjadi cara penting. Masyarakat harus terus diingatkan akan kasus-kasus korupsi berikut para aktornya. Masyarakat masih harus tetap menjadi benteng terakhir untuk pemberantasan rasuah. Sejatinya, korupsi ialah kasus kejahatan luar biasa, extraordinary crime. Jadi, harus diupayakan jurus-jurus luar biasa untuk memberangusnya. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan Bang Elman, sebelum kita diskusi Bang, kita mau bertanya dulu. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti. Mbak Bivitri, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Mbak Bivitri, Mahkamah Konstitusi akhirnya memutus bahwa mantan koruptor yang sudah selesai menjalankan hukumannya harus ada waktu 5 tahun. Setelah selesai baru kemudian boleh mencalonkan diri lagi menjadi calon anggota legislatif. Kalau Anda lihat ini sebetulnya sudah cukup menjerakan bagi siapapun yang berpikir untuk menjadi koruptor, untuk korupsi, atau memang sebenarnya harusnya dilarang seumur hidup saja, Mbak? Bagaimana Mbak Bivitri? Iya, kalau masalah menjerakan saya kira relatif ya, karena korupsi itu kan seringkali dilakukan karena orang greedy, karena orang rakus, bukan karena orang butuh. Jadi hal-hal seperti ini diabaikan saja. Tapi idealnya tentu saja dilarang seumur hidup. Tapi dengan prinsip hak asasi manusia, hal itu hanya bisa dilakukan melalui sebuah putusan pengadilan. Jadi biasanya dalam putusan mengenai tindak pidana korupsinya itu sendiri, ada pidana tambahan yang menyebutkan bahwa si orang itu tidak boleh atau dicabut hak politiknya gitu. Karena memang hak politik itu hanya boleh dicabut melalui undang-undang atau putusan pengadilan. Hanya itu. Nah, yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ini jadi menurut saya sudah lumayan baik lah dengan jeda waktu ini, suatu hal yang biasa dilakukan di banyak negara lain juga. Dua hal ya, jeda waktu itu satu, kemudian yang kedua juga harus diumumkan. Jadi pemilih paham bahwa orang ini sudah melakukan tindak pidana korupsi dan seterusnya. Nah, tinggal masalahnya adalah pengumumannya bagaimana. Karena masalah pengumuman itu sudah lama diterapkan, tapi sebenarnya ya, tapi kan pengumumannya tidak cukup, seringkali di koran saja misalnya begitu ya. Padahal harusnya ditempel di TPS misalnya dan seterusnya. Jadi orang betul-betul melihat bahwa orang ini tidak lagi dipilih. Iya, kalau melihat waktunya sendiri ya, Mbak Bivitri, kan sebetulnya tadinya sempat kalau tidak salah ini dimintakan atau dimohonkan ICW dan Perludem ya, untuk kemudian jedanya itu bukan 5 tapi 10 tahun.
Ini sudah cukup bagus 5 tahun atau bagaimana ya Mbak? Kalau saya secara personal sih pengennya seumur hidup ya. Seumur hidup, Tapi ya. secara personal ya, karena menurut saya kan HAM-nya kita semua yang uangnya dikorupsi kan sebenarnya uang rakyat ini ya. Mungkin jembatan jadi nggak bagus kualitasnya karena dikorupsi sana sini, jalanan cepat rusak karena speknya dikurangi untuk dikorupsi misalnya. Itu sebenarnya kerugiannya buat kita semua. Itu korupsi itu sebenarnya melanggar HAM. Nah, tapi kalau kita bicara objektif, karena ada prinsip hak asasi manusia tadi, sebenarnya 10 tahun barangkali itu suatu hal yang lebih baik begitu. Tapi ya 5 tahun ini cukup lumayan lah. Langkah Dan maju yang ya. harus kita ingat kan memang ini sebenarnya bukan tugasnya MK ya, tapi tugasnya pembuat undang-undang sebenarnya. Baik. Cuma saya melihat teman-teman semuanya undang itu mandul kalau urusan-urusan yang merestriksi dirinya sendiri seperti ini. Makanya diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Iya. Jadi ini keputusan MK sudah inkrah dan langsung berlaku sehingga semua pihak terutama KPU ya harus menyesuaikan ya kalau ada orang yang mantan koruptor sudah selesai tapi belum 5 tahun itu tidak bisa mencalonkan diri begitu ya Mbak Bivitri ya? Betul, biasanya nanti KPU akan mengeluarkan peraturan KPU untuk melaksanakan secara teknis putusan seperti ini. Baik, kita dukung dulu ini. Semoga nanti pada waktunya bisa hukumannya adalah seumur hidup begitu ya. Saya sama dengan Mbak Bivitri. Untuk saat ini terima kasih Pakar Hukum Tata Negara Mbak Bivitri Susanti sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Mbak. Pertanyaan itu Bang Ilman, semuanya sama nih, Mbak Bivitri, saya, Bang Ilman sama, ingin seumur hidup, tapi kan akhirnya putusannya baru 5 tahun. Pertanyaannya Bang, kalaupun sudah dihukum harus kasih jeda waktu 5 tahun, tapi ketika dia dihukum masuk penjara karena korupsi, uangnya masih banyak, uang hasil korupsi masih banyak, kan akhirnya 5 tahun ini hampir tidak terasa untuk kemudian menjegal dia supaya dia tidak lagi menjadi anggota legislatif. Bagaimana Bang? Ya, pertama sebetulnya yang perlu saya mau ingatkan ya, jeda 5 tahun itu belum menghilangkan pengaruh dia di masyarakat. Jadi 5 tahun itu nggak cukup. Orang masih ingat? Orang masih ingat pengaruh dia nih. Nah, belum lagi logistiknya, hartanya, uangnya. Saya nggak yakin 5 tahun itu habis. Kan mestinya kan kita harapkan kan dengan jeda 5 tahun, pengaruhnya sudah hilang, habis, dan logistik pundi-pundinya pun sudah habis kan gitu kan. Harapan kita kan begitu. Maka ketika dia juga pada saat itu diberi kebebasan mau nyalek, mau pilkada, dan seterusnya, nggak laku karena nggak punya daya kan. Tetapi yang kita lihat dalam kenyataan, dayanya masih dahsyat. Saya masih pernah, saya tahu betul bagaimana seorang katakanlah kepala daerah ya, korupsi dan dipidana, dan setelah lewat masa hukumannya, ikut lagi pilkada, terpilih dengan suara terbesar, dan bagaimana masyarakat di daerah itu mengeluh-elukan dia seperti dewa gitu. Padahal sudah dihukum korupsi. Sudah dihukum korupsi. Nah, artinya apa? 5 tahun tidak membuat pengaruhnya sudah habis. 5 tahun tidak membuat pundi-pundi atau logistiknya sudah habis. Masih berlimpah ruah, Leo. Dan dia masih tetap diberikan karpet merah oleh masyarakat. Waduh, dihormati, tangannya dicium. Bayangin, tangan koruptor, jangan minta berkah kan itu kan. Coba bayangin aja. Nah, itu kenyataannya. Sehingga memang kenapa saya mengatakan 5 tahun tidak cukup. 10 tahun juga tidak cukup. Tapi kalau katakanlah harapan kita sebetulnya kan seumur hidup kan. Karena saya katakan tadi, ini kan penyakit kambuhan, ini kumat sepanjang hidupnya. Dia tidak akan ada pertobatan. Tetapi kalau tadinya harapan kita ini kan di DPR mestinya kan, pembuat undang-undang. Betul. Tidak perlu mestinya ini dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Seperti kata
ahli tata negara tadi Ibu Fitri kan, ini sebetulnya kan kewajiban DPR yang membuat ini. Iya. Di DPR dalam undang-undangnya kan minimal 10 atau 15 tahun lah misalnya kan. Saya berharap kalau 15 tahun pengaruhnya sudah hilang, hartanya pun mungkin sudah, kalaupun ada tinggal tipis. Karena 15 tahun sudah lama tuh ya. Yang sisa tinggal beli beras untuk hidup makan 3 kali sehari kan. Tapi kalau 5 tahun loh, saya nggak yakin. Dan masyarakat kita kan pelupa, dikasih, aduh, udahlah. Jadi, tetapi sekali lagi, tentu 5 tahun ini pun kita sambut dulu dengan baik. Jadi kita juga hormat kepada MK daripada tidak sama sekali kan. Mudah-mudahan ke depan lebih berat lagi, dan mengenai mengumumkan ke publik tentang dia pernah koruptor itu, mestinya harus dijelas, harus diumumkan di televisi selama 1 bulan penuh. 1 hari misalnya dalam prime time misalnya berapa kali gitu. Diumumkan. Ini pelaku korupsi segini. Nanti dibilang melanggar HAM lagi itu, Bang. Nah, kan undang-undang. Oh. Kan dia bilang mengumumkan ke publik. Bukan mempermalukan itu, bukan ya? Itu undang-undang kan. Tidak, hanya nanggung. Oke. Gitu loh. Apakah itu juga yang dirasakan oleh masyarakat? Kita nanti akan bertanya ke pemirsa kita. Bang Elman dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang kita mau mendengarkan suara dari pemirsa Metro TV ya. Bang Elman, kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di kawasan Pejaten, Jakarta. Ada Ibu Ong Mei-Hua. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Elman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Ibu Ong, apakah dengan putusan MK ini Anda yakin bahwa akan membuat jera atau membuat takut orang untuk korupsi? Bagaimana, Bu Ong? Iya, putusan MK 5 tahun itu kurang, Bang Leo. Karena kurang, ya? ICW kurang. Pruden juga menghendaki 2 kali putaran pemilu. Iya. Nah, kalau 5 tahun kan orang kan ini, Bang. Kapok-kapok Lombok. Jadi nasuha. Jadi ya sudah, dia kan masih punya ini Bang, punya harta. Tetapi kalau sudah jangkanya 10 tahun untuk ikut caleg, untuk pileg dan pilpres, tentunya dia akan mikir, dan partainya juga harus tahu. Kalau ini orang koruptor, betul tadi kata Metro, orang yang koruptor dipasang di waktu pemilu. Ini orang koruptor. Jadi mereka, masyarakat itu tahu kualitas daripada yang ikut nyalek dan pilpres ini. Ibu Ong sendiri pernah tidak, Bu, melihat pengumuman orang yang pernah dihukum korupsi dan kemudian dia mencalonkan lagi? Ibu Ong pernah lihat pengumuman itu tidak sepanjang pengalaman ikut pemilu? Belum pernah ya? Belum pernah, Bang Leo. Tapi kita masyarakat sudah merasakan. Dan suami saya sendiri merasakan. Kalau orang koruptor, ya jangan dipilih lagi. Koruptor ini penyakit menular, Bang Leo. Karena yang sudah kita, yang sudah kita bukan lihat. Hanya berulang. Tidak, ya jadi suami istri, nanti bapak kepada anak,
Nah, kapan lagi negara ini? Dan pembuktian terbalik, Bang Leo. Hartanya juga harus disita supaya mereka tidak punya modal lagi. Tapi kalau mereka masih punya modal, tentunya mereka akan berkiprah gitu loh. Baik, itu poin pentingnya. Terima kasih Ibu Ong Mehwa di kawasan Pejaten, Jakarta untuk pendapat Ibu. Selamat pagi, Bu. Di belakang Ibu Ong ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Bang Eman Saragi ya. Selamat pagi, Pak John. Ya, bagaimana Pak menutup celah koruptor ini? Anda yakin efektif jeda 5 tahun atau tidak, Pak John? Jadi gini, ini memang inilah apa? Saya apresiasi dulu sama sama editorial Media Indonesia nih, yang di bedah pagi hari ini. Karena ini yang ditunggu-tunggu. Karena tahapan udah mulai di KPU kan, penyaringan caleg udah mulai. Jadi begini. Kalau saya begini, Bung Li, kalau saya lebih tidak ada masalah, atau jangan daripada tidak sama sekali. Prudent kan lajukan dengan ICW itu kan 2 periode kan, 2 periode berarti 10 tahun. Tapi MK dengan keputusan nomor 87 kemarin, nomor 87 itu putusan MK itu tahun 2002 itu udah sangat, kalau saya sangat berterima kasih banyak juga. Karena ini udah, kalau memang kata Bang Seragit tadi, memang orang itu belum bisa miskin, belum bisa habis 5 tahun itu belum bisa habis. Tapi setidaknya ini udah ada hukuman sosial, hukuman moral bagi pendukung-pendukung beliau, mereka ini. Jadi saya sangat setuju aja nih. Ini udah langkah maju betul nih Bung Leo. Karena kalau tidak kan kemarin itu kan dicabut Pak politik 5 tahun, tapi itu tidak jelas. Sudah ada langkah legal formal ya. Terima kasih Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Bapak. Selamat pagi. Di belakang Pak John ada Pak Arbain di Jambi. Pak Arbain, selamat pagi. Halo? Pak Arbain di Jambi, selamat pagi. Pak Arbain? Kelihatannya masih belum tersambung, nanti mungkin akan kita coba. Tapi kita sudah mendengarkan ada 2 pemirsa kita nih Bang Elman mengatakan bahwa ya harusnya memang lebih dari 5 tahun. Tapi kalau tadi Pak John mengatakan ada langkah maju untuk 5 tahun seperti yang tadi kita bahas. Pertanyaannya Bang, apakah dengan 5 tahun jeda pengumuman bahwa pernah korupsi itu sudah akan cukup, kecuali misalnya hukuman dimiskinkan itu bukan lagi pidana tambahan, tapi menjadi pidana pokok. Bagaimana, Bang? Ya, kalau pidana memiskinkan itu, saya sih nggak yakin akan dihasilkan dari diputuskan DPR gitu. Tidak akan dijadikan? Nggak bisa jadikan. Kenapa, Bang? Ya, kan itu juga sudah impian kita dari dulu kan. Benar. Ya karena banyak juga yang berkepentingan tentang putusan-putusan ini kan. Takut jadi bumerang. Ya pokoknya banyak yang berkepentingan. Karena bisa menjerat diri sendiri toh. Itu dia. Nah, yang sebetulnya yang kita harapkan benteng terakhir itu sebetulnya masyarakat kan. Kalau masyarakat kita ini sebetulnya sudah memahami bahwa tindak pidana korupsi itu, pelaku korupsi itu, koruptor itu, penjahat luar biasa, mestinya kan mereka tidak lagi mau memilih penjahat luar biasa kan, sampai kapanpun, tanpa diatur undang-undang mestinya kan. Demikian juga misalnya partai politik. Kalau partai politik memang sepakat bahwa koruptor adalah musuh negara, koruptor adalah yang membuat negara ini bisa gagal sebagai negara, mestinya partai politik juga tidak lagi memberi kesempatan kepada mantan-mantan narapidana koruptor untuk nyalek, untuk kepala daerah, dan bahkan untuk jadi menteri dan seterusnya. Jangan mestinya kasih tiket ya. Jangan kasih tiket, jangan kasih peluang lah. Gitu. Tadi kan saya katakan bahwa korupsi itu sebetulnya kan itu kan selalu membangun jejaring kan, selalu bekerja sama dan mirip dengan mafia, sehingga memang dia akan menurunkan virus. Jadi dia sendiri tidak akan bisa menjadi sembuh kan,
Karena di dalam dirinya pun sudah ada virus. Dan virus itu tidak akan bisa mati. Dan malah dia akan menularkannya Ya, tadi kata Bohong. kepada orang lain. Sehingga memang saya katakan penyakit ini, penyakit yang sangat berbahaya. Makanya saya heran kok hakim, jaksa, polisi, dan seterusnya sepertinya tidak melihat ini menjadi penyakit yang membahayakan negara kan. Karena bisa kita lihat, vonisnya ya 1 tahun lah, ya 2 tahun, malah sudah sempat dia ada dihukum 10 tahun, turun lagi 4 tahun. Mungkin karena orang-orang, atau saya boleh katakan oknum ya Bang, karena kan seperti biasa ada jauh lebih banyak yang sebenarnya bekerja dengan baik. Oknum-oknum penegak hukum itu, termasuk oknum anggota dewan itu, ya memang berpikirnya pendek Bang, dan berpikirnya egois. Boro-boro mikirin negara Bang, mikirin masyarakat itu tidak akan dilakukan. Yang penting adalah ketika saya loloskan partai politik, ketika saya berikan hukuman ringan, ada sesuatu yang akan masuk ke kantong saya. Demikian juga dengan masyarakat Bang. Kalau kemudian lembaran merah dan biru itu nyata-nyata di depan matanya, itu mantan koruptor, tidak apa-apa. Kita maafkan, kan kita harus saling memaafkan. Bagaimana Bang? Iya, tapi kan saya mau katakan gini. Kalau masyarakat ini kan tidak mudah kita edukasikan. Karena dia juga sehari-hari kan berhadapan dengan persoalan yang mendasar. Bagaimana supaya bisa makan 3 kali sehari kan. Bertahan hidup ya. Tetapi yang saya sesalkan adalah partai politik. Partai politik malah memberi karpet merah kepada mantan narapidana menjadi pengurus teras, pengurus inti di partainya gitu kan. Kan sama Bang, ingin dapat sesuatu juga dari orang-orang ini Bang. Ini yang saya mau katakan kan. Nah sebetulnya kalau menurut saya kan, kalau partai politik yang masih memberikan kartu merah kepada karpet merah kepada para mantan narapidana, mungkin baiknya jangan dipilih gitu ya. Karena apa? Menurut saya ini sebetulnya seleksi itu lembaga yang menjadi seleksi akhir. Kalau parpolnya bisa dipegang kalau untuk parpolnya strict dia kan, dia tidak akan memberikan kesempatan kepada para koruptor untuk berkiprah di jabatan-jabatan publik. Proses pemilu amanah aman. Republik ini. Jadi kita nggak perlu lagi khawatir apakah undang-undangnya ada atau tidak. Pokoknya tidak kasih. Masa penjahat luar biasa, pelaku kejahatan luar biasa, malah dieluk-elukkan, diberi karpet merah. Ini bagaimana negara ini gitu ya? Bang, kita apresiasi ini adalah langkah maju ya. Ketika ada seorang warga negara di dalam editorial dikatakan yang memohon kepada MK adalah Leonardo Siahaan, dan diputuskan, dikabulkan oleh MK untuk kasih jeda 5 tahun untuk mantan koruptor. Pertanyaan berikutnya kan adalah begini, sebetulnya kan kita punya wakil Bang di DPR. Kenapa kemudian harus seorang warga negaranya sendiri yang memohonkan kepada MK? Itu satu. Yang kedua, apakah kemudian setelah ini inkrah, tidak bisa dilakukan upaya yang lain Bang, untuk kemudian minta untuk katakan 10 tahun atau seumur hidup begitu? Masih bisa atau tidak? Masih bisa. Masih bisa? Masih bisa. Jadi kan, ini kan 5 tahun kan. Kan satu waktu nanti nggak ada lagi yang melakukan uji materi ke sana, bisa. Itu masih bisa Masih bisa. Ini kan tidak tertutup untuk selama-lamanya kan. Karena MK sudah membuka peluang. Yang kita persoalkan kan soal angkanya kan. Sekarang 5 tahun. Nanti mungkin ada yang menuntut untuk 10 tahun. 10 tahun, 15 tahun. Tentu dengan argumentasi yang lebih tajam kan. Tapi pertanyaannya kenapa kemudian harus kita masing-masing, individu-individu warga negara yang berhadapan-hadapan? Tadi kan saya katakan, mestinya DPR sudah harus merancang di dalam undang-undang kan ini kan. Harusnya. Tetapi kan udahlah, kita nggak bisa berharap banyak. Ya kita kan dari dulu kan berharap bagaimana undang-undang perampasan aset dari hasil tindak pidana korupsi. Sampai kiamat pun itu tidak mungkin ya, karena semua sudah teriak. Presiden juga sudah teriak. Ya kalau presiden sudah teriak, kalau Elman aja yang teriak, udahlah nggak usah bodoh. Tapi presiden udah teriak loh, mana gitu kan. Tapi kita lihat di DPR sana, jangan-jangan emang gue pikirin gitu ya. Oke, kita harus jeda dahulu Bang Elman, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Elman, kalau melihat keinginan untuk melawan korupsi, kelihatannya tidak ada di seluruh benak warga negara Indonesia. Apalagi di wakil-wakil kita yang harusnya mewakili kepentingan kita di DPR, mungkin juga di parpol. Pertanyaannya Bang, apakah akhirnya kita harus mengamini bahwa korupsi itu ternyata memang sudah menjadi bagian dari budaya Indonesia? Sehingga untuk melawannya itu ya mungkin hanya Bang Elman, hanya saya, Mbak Bivitri tadi, tapi tidak semua orang. Bagaimana Bang? Saya adalah orang yang tidak mau membuat anggapan bahwa korupsi itu budaya kita gitu. Harus kita lawan. Harus dilawan? Harus dilawan. Jadi itulah sebabnya mestinya perlawanan ini harus juga dimiliki oleh kepolisian. Ya. Kejaksaan, penegak hukum, KPK, semua penegak hukum dan para hakim kan. Betul. Tentu saja pejabat pemerintah mestinya. Harus. Mulai dari presiden sampai lurah. Jadi semua kita ini harus melawan korupsi ini. Kalau tidak, sehebat apapun undang-undang tetap punya celah. Betul. Oleh karena itu memang ya seperti himbauan masyarakat, seperti yang saya singgung tadi, undang-undang perampasan aset, hasil tindak pidana korupsi, ini mestinya DPR harus langsung terima, segera bahas kan gitu kan. Itu masih dibahas atau sudah hilang Bang dalam pembahasan juga? Ya nggak pernah mau dibahas, ya akan terus akan dibahas. Carry over terus, dialihkan terus. Karena selalu alasan mereka ada RUU yang lebih prioritas. Bahkan zaman Orde Baru, zaman Orde Baru juga beberapa anggota DPR dari PDI waktu itu PDI Suryadi memperjuangkan agar segera dilahirkan undang-undang pembuktian terbalik. Dari zaman Orde Baru? Zaman Orde Baru. Saya paling ingat itu. Itu adalah Pak Sabam Sirait, ada PB Da Costa waktu itu, ahli-ahli dari PDI Suryadi waktu itu ya. Dan sekarang nasibnya? Wah, sampai hari ini kan belum ada itu undang-undang pembuktian terbalik. Jadi kalau zaman itu ada undang-undang pembuktian terbalik, udah pasti ini harta-harta daripada pejabat ini, dia takut dia. Karena dia harus membuktikan. Jadi bukan negara, bukan hakim yang membuktikan, bukan jaksa yang membuktikan hartanya. Dia yang membuktikan. Nih, duit saya ini adalah hasil gaji saya. Duit saya ini adalah hasil penjualan harta warisan dari nenek moyang saya dan seterusnya. Nah, sekarang kan ini dari hamba Allah. Jadi walaupun susah, kita tetap harus memastikan bahwa koruptor tidak boleh mengulangi lagi perbuatannya, Bang. Pokoknya korupsi itu harga mati harus dihilangkan, dilawan. Maka itu kita harapkan mestinya mantan koruptor seumur hidup tidak boleh masuk menjadi pejabat publik. Apakah DPR, apakah menteri, apakah kepala daerah, apalagi yang lain-lain. Kita aminkan itu, semoga Tuhan mendengarkan juga harapan kita ini. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah di tempat ini Bang, selamat pagi. Pemirsa, harus kita sadari perjuangan untuk mencapai pemilu yang bersih dan berintegritas masih amat berat di negeri ini. Hukum dan perundang-undangan terus menyisakan celah untuk kembalinya para mantan terpidana korupsi. Edukasi bagi kita masyarakat jadi cara penting. Masyarakat kita semua harus terus ingat akan kasus-kasus korupsi dan juga para aktornya, koruptornya. Kita harus tetap menjadi benteng terakhir untuk memberantas korupsi karena ini adalah kejahatan luar biasa yang harus kita lawan dengan cara luar biasa. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa.